terkait dengan proses seleksi di RUT PDM, ini saya harus jujur. Saya turut melakukan pengawasan mulai dari proses administrasi sampai pada penetapan. Itu dengan serius. Kenapa saya fokus ke sana? Karena ada banyak informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa proses seleksi di RUT PDM ini syarat kepentingan. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang sudah disetting untuk kemudian menjadi di RUT. Saya kira itu sah-sah saja, kan itu urusan mereka. Sepanjang mereka memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian nanti pada akhirnya saat selesai proses, kemudian diinformasikan atau disampaikan ke publik lewat beberapa media, saya melihat bahwa ini berpotensi melanggar Permendagri karena lewat data yang saya peroleh, kemudian sesuai dengan informasi yang berkembang di masyarakat, bahwa dari 3 orang calon direktur itu ada salah satu yang usianya sudah melampaui sebagaimana apa yang disyaratkan dalam Permendagri batas maksimal 37 tahun 2018. Saat saya membaca pengumuman itu, kemudian saya mencoba untuk komunikasi dengan kepala daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Kupang. dalam proses penyeleksi. Tidak, sebelum pelantikan, waktu sudah mengusulkan calon direktur itu, waktu pengumuman usulan calon direktur itu kan ada 3 orang. Tapi yang saya lihat kan ada satu yang punya poin tertinggi, dan kemudian setelah saya cek datanya ternyata usianya sudah melampaui. Jadi dalam rangka pencegahan sehingga kemudian nanti tidak berdampak hukum, saya coba untuk komunikasi dengan Pak Bupati. Karena sesuai dengan Permendagri, Bupati yang punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi maupun dewan pengawas. Saya WA Pak Bupati, saya bilang begini, Pak Bupati, mohon maaf saya ingin menyampaikan sedikit masukan terkait dengan seleksi di RUT PDM. Saya melihat kalau misalnya komposisi ini yang ada, yang pertama ini berpotensi melanggar Permendagri 37 tahun 2015 karena dalam pasal 35 itu mengatur syaratnya dengan jelas, dan itu sifatnya harus, artinya berarti harus dipatuhi. Kemudian di pasal 39 ayat 2 itu dipertegas lagi bahwa yang dimaksud dengan syarat administrasi itu poin E sampai poin H, termasuk di dalamnya adalah syarat terkait batasan usia 35 sampai 55 tahun. Saya sudah sampaikan itu ke Bupati, dan saya bilang, minta maaf Bupati, saya menyampaikan ini sebagai teman, saya harus mengingatkan ini gitu, sebagai teman. Tapi rupanya Pak Bupati merespon ini dengan kalau menurut saya kurang elok lah sebenarnya gitu kan. Jadi Pak Bupati malah meresponnya bahwa Presiden saja bisa melantik Menteri Susi, kemudian dia jalan baik. Saya bilang ini kan diatur Permendagri langsung. Lalu Pak Bupati bilang mestinya kan Bapak protes dari awal. Gitu. Saya bilang ini bukan protes, saya hanya memberikan masukan. Gitu. Karena kalau bentuk protes bukan begini. Saya hanya memberikan masukan kepada Bupati. Dipakai juga boleh, tidak dipakai tidak apa-apa. Gitu. Paling tidak saya sudah pernah sampaikan kepada Bupati. Jadi itu kronologisnya. Kemudian nanti pada hari Senin kemarin teman-teman media datang ke kantor DPR dan mengatakan bahwa ini sudah terjadi proses politik. Saya juga kaget. Saya kaget karena saya berpikir bahwa ini berarti Pak Bupati memang punya niat untuk kemudian melanjutkan proses ini. Karena itu saya menyatakan sikap itu lihat media bahwa Bupati Kupang overlap. Itu murni pernyataan dari pernyataan saya overlap. Karena kan overlapnya seperti apa? Overlap maksudnya ini kan dia melakukan sesuatu melampaui kewenangan dia sebagai kepala daerah. Kemudian kepala daerah. Mestinya kalau misalnya dia menerima masukan yang kita sampaikan, apalagi kan sebelum pelantikan juga ada pimpinan DPR yang bicara soal itu. Mestinya kan dia mengevaluasi lagi kembali apakah proses ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Itu harusnya itu, sehingga kalau memang ini berpotensi melanggar undang-undang, kan dia ini tidak boleh diteruskan. Dia bisa punya kewenangan untuk membatalkan itu. Begitu. Itu yang saya bilang.
overlap itu karena melampaui kewenangan dia, melampaui batas sebenarnya begitu kan. Sebenarnya ada batasan-batasan yang diatur. Jadi kita semua ini yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kupang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kita bekerja sesuai dengan undang-undang dan ada batasan-batasan kewenangan kita yang diatur di situ dan itu harus kita taati dan kita patuhi. Saya kira kronologis seperti itu sehingga masyarakat Kabupaten Kupang jangan berpikir bahwa kita punya tendensi buruk terhadap Pak Bupati, tidak. Justru ini bagian kasih sayang kita kepada pemerintah daerah. Gitu kan, bagaimana kalau kita tidak ingatkan kemudian ini sudah terjadi kerugian melibatkan banyak orang terlibat dalam ini kan kira-kira bagaimana dampak yang akan muncul di kemudian hari. Ini kan kita sayang mereka makanya kita bicara, kita sampaikan itu. Tapi kalau ya itu selain itu juga kan tugas saya sebagai anggota DPR melakukan fungsi saya dalam pengontrolan, fungsi pengawasan itu juga harus kita sampaikan. Gitu. Wah, menarik Pak Ari, terkait dengan pernyataan Pak Ari di gedung DPR itu menjadi viral dan akhirnya di hari kemarin juga ada respon dari Ketua Pansel. Respon itu kita sudah tahu bersama. Bahkan tanggapan Pak Dewan seperti apa? Respon dari Ketua Panitia Seleksi. Jadi begini, saya justru merasa lucu. Saya merasa lucu dengan respon dari Ketua Pansel yang pertama, saya melihat itu karena sebenarnya tidak berdasar, tidak sesuai dengan regulasi. Makanya saya merasa lucu. Kemudian saya tidak pernah mengkritisi Pansel dalam proses ini. Yang saya kritisi adalah langkah Bupati ketika memaksakan dan melantik. Sehingga mestinya yang punya kewenangan untuk memberikan klarifikasi adalah Bupati Kupang. Begitu. Karena tugas Pansel kan sudah selesai. Ya, tugas mereka kan sudah selesai. Dan kalau misalnya itu yang saya merasa lucu ketika Ketua Pansel itu mengklarifikasi itu dan saya melihat bobotnya tidak ada. Karena masa kan Pansel menafsir Permendagri ini terkait dengan batasan usia itu karena angka harapan hidup masyarakat kita. Ini kan kalau kita undang-undang yang barang yang sudah diatur dengan jelas kemudian kita menafsir lagi, ini sangat berbahaya dan itu fatal. Gitu. Dalam prinsip tata kelola birokrasi yang baik, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya sehingga saya kira ini saya sangat lucu sekali dengan itu. Apalagi kemudian ada pernyataan-pernyataan yang saya pikir ini kan tendensius dan menyerang individu. Saya kira itu tidak elok lah. Sebagai birokrat tidak boleh menunjukkan sikap-sikap seperti itu, gitu. Karena ketika nama saya disinggung harus diingat juga, saya juga anggota DPR Kabupaten Kupang, gitu. Jadi anggota DPR Kabupaten Kupang sehingga saya punya hak juga untuk nanti hak interpelasi untuk kemudian pemerintah dapat menjelaskan ini kan selain sebagai Ketua Pansel kan beliau juga adalah kepala dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Kupang. Makanya saya lucu. Kemudian yang berikut saya perlu meluruskan biar masyarakat tahu apa yang dituduhkan itu. Jadi yang dituduhkan itu tidak benar. Itu adalah bentuk pencemaran nama baik dan fitnah. Karena kalau yang dituduhkan adalah bentuk penyimpangan, Saudara Ketua Pansel ini harus menjelaskan bentuk penyimpangannya seperti apa. Gitu. Berapa banyak penyimpangan yang kita lakukan dan itu harus dibuktikan dengan data. Sebelum nanti ini dianggap sebagai sebuah pemfitnahan, jadi pencemaran nama baik, harus dibuktikan. Gitu. Dan saya harus meluruskan ini. Apa saja? Kalau misalnya pemahamannya Pak Ketua Pansel seperti itu, saya sangat menyesal. Ini artinya saya sangat menyesal. Karena apa? Dengan demikian saya tahu bahwa ternyata pemahaman teman-teman di Pansel terkait dengan regulasi ini pemahamannya tidak lengkap. Gitu. Pemahamannya tidak lengkap. Sehingga saya pikir sebelum nanti memberikan klarifikasi tentu kita juga harus lihat regulasi yang ada. Jadi terkait dengan kenapa tahun 2022 BPK memberikan saran, hanya sebatas saran bahwa Dewan Pengawas itu mestinya hanya satu orang satu diksi. Betul. Tapi juga harus diingat
kami ini adalah hasil proses seleksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan itu sah kami sebagai Dewan Pengawas. Jadi proses seleksi pada waktu itu sudah sesuai dengan realnya, tidak melanggar kewenangan, karena waktu kita ikut proses seleksi Dewan Pengawas waktu itu badan hukum perusahaan umum daerah kita masih dalam bentuk PDAM Tirta Lontar. Gitu. Nah, kalau kita masih sebagai PDAM Tirta Lontar, tentu penerapan Perumda sebagaimana diatur PP 54 itu belum bisa. Gitu. Belum bisa diterapkan. Belum bisa diterapkan. Karena kita pengen katanya PDM dia bisa diterapkan setelah ada perubahan nama dari PDM menjadi Perumda. Nah, perubahan nama dari PDM menjadi Perumda itu baru terjadi pada tahun 2021 lewat Perda nomor 3 tahun 2021 itu tentang penyesuaian bentuk hukum perusahaan umum daerah dari PDM menjadi Perumda. Sedangkan kami seleksi tahun 2020, sehingga rujukan aturannya adalah Permendagri nomor 2 tahun 2007, di mana dalam pasal 20 itu anggota Dewan Pengawas itu ditentukan berdasarkan jumlah pelanggan yang ada. Nah, kalau di bawah 30.000 anggota Dewan Pengawas itu ada 3 orang. Di bawah 30.000. Kalau di atas 30.000 dia 50 orang itu anggota. Termasuk juga dengan jumlah direksi itu diatur dalam Permendagri nomor 2 tahun 2007. Itu soal struktur dan tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah. Sehingga kalau misalnya itu yang dituduhkan, saya kira ini sangat keliru. Malah waktu itu mestinya kita 3 orang, tapi Pak Bupati Kupang waktu sebagai kapasitas sebagai ini KPN, sebagai kuasa pemilik modal, dia malah minta kalau bisa 2 orang. Mungkin pertimbangannya apa kita tahu, tapi saya punya dugaan itu karena pertimbangannya efisiensi. Dan tentu saya kira tidak ada yang salah terkait dengan itu. Perubahan organ dan kepegawaian itu baru terjadi di tahun 2024 lewat Permendagri nomor 3 tahun 2024. Itu baru terjadi perubahan terkait dengan organ dan kepegawaian. Itu dia merubah Permendagri nomor 2 tahun 2007. Di Perda kita di pasal 12 itu mengatakan bahwa organ dan kepegawaian itu terdiri dari satu KPN, kuasa pemilik modal, tertinggi. Ya, kemudian direksi, kemudian Dewan Pengawas. Di pasal 2 itu organ dan kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 1 itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku mana yang masih berlaku? Permendagri nomor 2 tahun 2007 yang mengatur dalam jumlah Dewan Pengawas itu 3 orang, di mana pelanggannya di bawah 30.000. Jadi saya kira tidak ada yang salah. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Ketua Pansel itu sangat tidak berdasar. Sangat tidak berdasar, dan ini tentu kita sangat sesalkan. Sikap itu, dan saya merasa lucu saja. Jadi, itu. Izin Pak Ari, untuk sementara pada masa kepemimpinan Pak sebagai Dewan Pengawas, Dewas, itu posisi pelanggan itu sudah diangka berapa? Waktu kita masuk itu 26.000. 26.000 berarti memakai acuan yang tadi. Ya, di kita bawah 30.000, kemudian dalam proses karena kekurangan air akhirnya pelanggan kita mulai berkurang. Dan setelah selesai itu kan laporan saya ke KPM, gitu, bukan ke bupati. Harus diingat bahwa posisi bupati di perusahaan itu diatur tuh, dia bukan sebagai bupati yang adalah kepala daerah, tapi dia KPM, kuasa pemilik modal, diberikan kuasa untuk memiliki modal. Karena dalam struktur itu dikenal hanya 3, KPM, direksi dan Dewan Pengawas. Tidak disebutkan bahwa bupati, direksi dan Dewan Pengawas. Itu harus dibedakan. Karena dia KPM, dia sebagai kuasa, diberikan kuasa untuk memiliki modal, tapi juga dia punya batasan. Ada kewenangan-kewenangan apa saja tugas-tugas KPM. Itu diatur jelas dalam PP 54, kemudian di dalam Permendagri. Gitu. Saya kira itu. Kalau soal kemudian apakah yang dilakukan itu SK yang dikeluarkan benar atau tidak, itu kan administrasi. Tapi perbuatan melawan hukumnya itu sudah jelas, gitu. Itu sudah jelas, gitu. Dan kalau misalnya dia ke unsur pelanggaran perbuatan melawan hukum, tentu semua pihak yang terlibat, semua yang ada itu harus termasuk panselnya. Ya. Jadi itu yang
saya sayangkan, makanya kenapa kemarin itu sebelum dilakukan pelantikan saya memberikan masukan. Kan ini kita sayang, kita bupati ini supaya dia jangan jalan salah, gitu. Itu soalnya ada di situ. Hanya kan saya sangat sesalkan ketika ketua pansel mewakili pemerintah dan bupati untuk memberikan klarifikasi yang bagi saya tidak berbobot, tidak punya dasar hukum yang kuat. Pansel mewakili pemerintah dan bupati untuk memberikan klarifikasi yang bagi saya tidak berbobot, tidak punya dasar hukum yang kuat. Kita sudah tahu bahwa ada kekeliruan di situ. Nah, langkah selanjutnya apa yang ingin dibawa atau ditawarkan dari sisi melekat ya DPRD Kabupaten? Saya kira begini, secara kelembagaan saya kan anggota DPRD Kabupaten Kupang. Karena pernyataan ini menyinggung saya dan saya merasa soal kehormatan saya sebagai anggota DPRD, saya sudah komunikasi dengan ketua fraksi saya. Tadi fraksi Nasdem, dan kita sudah melakukan komunikasi termasuk juga dengan pimpinan sehingga mengambil langkah-langkah politis terkait dengan ini, karena terus terang ini sangat mengganggu, kehormatan dan harga diri saya sebagai anggota DPRD, dan tentu itu kita akan mengambil langkahnya secara politis gitu. Entah nanti kita menggunakan hak kita interpelasi atau mungkin hak angket, nanti kita akan lakukan tugas kita. Saya kira seperti itu. Sedangkan tentu secara pribadi saya juga sementara berkoordinasi dengan semua keluarga, karena ada banyak masukan yang disampaikan oleh keluarga terkait dengan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Karena saya merasa bahwa saya diserang secara individu. Saya sangat sesalkan, dan kita keluarga sementara berembuk, kita sebentar duduk bersama, kita berembuk untuk kemudian kita mengambil langkah. Biarkan masyarakat juga tahu, masyarakat harus tahu, apalagi konstituen saya yang mendukung, sehingga tidak ada asumsi yang miring terkait dengan saya, begitu. Karena sejauh dan sepanjang ini saya kira kita sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kita sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, gitu. Ketika kita difitnah, nama kita dicemar, tentu ini sangat mengorbankan harkat dan martabat kita, gitu. Apalagi keluarga melihat ini juga tidak etis, gitu, tidak baik, gitu. Saya kira begini, saya mungkin memberikan catatan kritis untuk pemerintah, karena saya lihat dalam visi misi Bupati Kupang itu ada satu terkait dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola birokrasi yang baik dan benar, gitu. Kemarin kan kita sudah setujui Perda tentang susunan organisasi dan tata kelola. Pemerintah melakukan perampingan beberapa dan itu kita sudah lakukan tugas kita, fungsi legislasi kita sudah setuju. Dan sepanjang pemerintah merasa bahwa ini adalah bagian yang harus mereka kerjakan untuk menata birokrasi yang menjadi baik, kita tentu harus mendukung pemerintah. Gitu. Hanya tentu yang harus diperhatikan mungkin ke depan adalah soal kualitas birokrasi. Birokrat ini kan harus terukur betul, karena kalau misalnya birokrasi ini memberikan masukan yang tidak sesuai dengan aturan kepada kepala daerah, ini kan sangat berbahaya. Ini akan mengancam eksistensi, mengancam birokrasi yang ada. Gitu. Karena itu saya pikir kalau misalnya aturannya mengatur dengan jelas, harus kita patuhi dan harus kita lakukan. Sampaikan kepada kepala daerah, Pak Bupati, ini aturannya begini, ini kita harus tunduk dan taat, kita harus lakukan. Begitu. Dan kalau Bupati mau untuk jadi baik, ya tinggal lakukan saja, begitu. Terkait dengan ini proses pelantikan yang sudah berjalan, saya kira begini, kita semua ini masyarakat di seluruh Republik Indonesia ini kita harus tunduk dan taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita bahwa ini kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kekeliruan, saya kira apa yang disampaikan lewat tulisannya Pak Fritz Kapitan itu saya kira itu solusinya. Kan bisa ditinjau kembali sebelum dia berdampak hukum lebih besar dan lebih luas. Itu kan di SK itu kan tidak mutlak. Punya SK itu kan jika terjadi kekeliruan di kemudian hari,
dapat ditinjau kembali, dan saya kira ini belum terlambat. Kemudian yang kedua kan kepada direktur yang sudah dilatih. Kalau kita sadar hukum, kita sadar aturan, tentu saya kira alangkah lebih baiknya itu yang disarankan Pak Fitu betul. Ya sudah, mundur saja. Kan kalau daripada kita langgar aturan, apalagi dirut yang sekarang katanya dia mantan media suara, mantan di IRDA, tentu dia paham benar, mengerti benar tentang regulasi. Sehingga ya, saya kira ini kan soal bagaimana kita tahu diri sajalah. Kalau salah ya sudah, kita begitu. Kan kalau saya pada posisi itu saya mundur. Kalau saya pada posisi, iya. Karena kalau dibiarkan, bayangkan kalau ini dibiarkan 10 bulan atau 1 tahun, berapa kerugian yang muncul. Kemudian kalau sudah jadi masalah hukum, berapa banyak yang nanti akan terlibat dalam proses ini. Kita mengorbankan banyak orang hanya karena urusan ini. Nah ini yang menjadi pikiran. Jangan berpikir bahwa kita ini membenci pemerintah, kita tidak mau ini kabupaten kota. Tidak. Fokus kita tidak ke situ, karena kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Justru ya kita berharap kan kabupaten kota ini kita harus jujur ya. Kita pada posisi sekarang kita lagi susah ini. Susah kenapa? Karena kan PAD kita ini seret. Gitu. Sehingga mestinya hari ini semua kita berpikir bagaimana kita meningkatkan PAD kita. Ya, bagaimana kita meningkatkan PAD kita sehingga apa yang menjadi program-program prioritas yang harus kita kerjakan itu kita bisa eksekusi. Tapi kalau tidak, kita lebih banyak seperti kata Ibu Wakil Ketua, kita urus hal yang sifatnya seremoni tanpa fokus pada sebenarnya program prioritas kita. Ini kan sangat berbahaya gitu. Jadi saya kira itu catatan kritis kita. Kita juga dalam pikiran yang baik untuk membangun, karena kalau misalnya program pemerintah itu kan untuk siapa? Rakyat, yang kita rakyat semua. Kan kalau misalnya dia memberi dampak yang baik bagi rakyat, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak, ya kita harus mengkritisi itu. Saya kira begitu.